Nah, video ini akan menjelaskan tentang nilai mutlak, persamaan, dan pertidaksamaan mutlak. Kita mulai dengan definisi dari nilai mutlak. Nah, nilai mutlak dari X yang merupakan bilangan real itu dinotasikan atau disimbolkan dengan seperti ini. Ini dibaca dengan mutlak dari X, yang dimana definisinya itu adalah sebagai berikut. Dikatakan bahwa jika nilai X-nya itu besar atau sama dengan 0, atau dengan kata lain jika X-nya sama dengan 0, ataupun jika X-nya bernilai positif, maka nilai mutlaknya adalah X itu sendiri. Kemudian jika X-nya bernilai negatif, maka nilai mutlak dari X itu adalah negatif dari X. Nah, dengan demikian berdasarkan definisi ini bisa disimpulkan bahwa harga mutlak itu selalu bernilai positif. Walaupun untuk poin kedua ini kita melihat ada tanda negatif, tapi ingat bahwa poin kedua ini berlaku jika X-nya bernilai negatif. Sehingga jika X di sini bernilai negatif, sedangkan negatif kali negatif itu kan positif, maka harga mutlak ini endingnya akan bernilai positif. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Misalnya mutlak dari 5 adalah sesuai dengan definisi yang pertama, nilai mutlak dari 5 adalah 5. Kemudian nilai mutlak dari negatif 5. Sesuai dengan definisi yang kedua, definisi untuk poin yang kedua ini, bahwa jika X-nya negatif, maka nilai mutlaknya adalah negatif dari X itu sendiri. Dalam hal ini, X-nya adalah negatif 5. Sehingga nilai mutlak dari negatif 5 adalah negatif dari negatif 5 atau hasilnya adalah 5. Jadi, kesimpulannya, nilai mutlak dari suatu bilangan itu sama dengan nilai mutlak dari negatif bilangan itu. Misalnya, nilai mutlak dari 5 akan sama dengan nilai mutlak dari negatif 5. Dan hasil ini akan lebih besar atau sama dengan bilangan itu X, di mana X di sini tanpa tanda mutlak. Oke, berikutnya kita lihat sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama adalah ini. Nah, kalau di kiri ini kita mengalihkan dua buah bilangan, kemudian hasil kalinya baru kita mutlakkan. Dia nilainya akan sama saja dengan ini, di mana yang di ruas kanan ini kita mutlakkan dulu masing-masing bilangannya. Setelah dapat nilai mutlaknya, barulah kita kalikan. Nah, nilai yang ruas kiri ini akan sama saja dengan nilai di ruas kanan ini. Nah, ilustrasinya yang di kiri ini berikut, yang hasilnya 6, kemudian yang di kanan ini contohnya, hasilnya juga 6, dimana di sini diambil A-nya negatif 3 dan B-nya 2, nilainya akan sama saja menghasilkan sama-sama 6. Kemudian sifat yang kedua, yang di kiri ini kita jumlahkan dulu dua buah bilangan tersebut, baru dimutlakkan. Sedangkan yang di kanan ini, mutlakkan dulu masing-masing bilangannya, baru dijumlahkan. Nah, nilai yang di kiri ini pasti akan kurang dari atau kecil dari sama dengan yang di kanan ini. Nah, contohnya ini bisa diperhatikan ya, nanti akan kurang dari. Kemudian sifat yang ketiga, yang di kiri ini adalah kita mengurangkan dulu dua buah bilangannya, setelah dikurangkan baru dimutlakkan. Sedangkan yang di kanan, kita mutlakkan dulu masing-masing bilangannya, kemudian baru dikurangkan, hasil kurangnya itu baru kita mutlakkan lagi. Nah, hubungannya adalah yang di kiri ini akan lebih besar atau sama dengan yang di kanan. Contohnya adalah ini. Ini untuk yang di ruas kiri ini, sedangkan yang ini untuk yang di ruas kanan. Hasilnya yang di kiri itu akan lebih besar dari yang di kanan. Contoh berikutnya adalah sebenarnya ini analog dengan yang poin yang pertama ya, bahwa yang kalian di kiri ini kita membagi dulu dua buah bilangannya baru kita mutlakkan. Sedangkan yang di kanan ini mutlakkan dulu masing-masing bilangannya baru dibagi. Hasilnya akan sama saja. Nah, contohnya ini ya. Hasilnya akan sama saja. Berikutnya, interpretasi geometris dari nilai mutlak. Nah, kalau kita bicara tentang mutlak dari X, maka itu artinya adalah jarak antara titik 0 dengan X itu sendiri pada garis bilangan real. Misal, nilai mutlak dari negatif 4, ini artinya adalah jarak dari titik 0 ke titik negatif 4 pada garis bilangan real. Nah, ini titik 0, ini titik negatif 4. Jaraknya adalah sejauh 4 satuan. Ingat, kalau kita bicara jarak, berarti nilainya tentunya harus positif. Makanya, nilai mutlak itu diinterpretasikan sebagai jarak dari nilai X terhadap titik 0.
Kemudian nilai mutlak dari 4 artinya adalah jarak dari titik 0 ke titik 4 pada garis bilangan. Yaitu ini ya, jaraknya sejauh 4 satuan. Nah, berikutnya, kalau kita menghitung nilai mutlak dari selisih dua buah bilangan, itu artinya adalah sama artinya dengan kita menghitung jarak antara dua buah bilangan tersebut pada garis bilangan. Jadi, mutlak dari X kurang Y artinya adalah jarak antara X dan Y. Kemudian, mutlak dari Y dikurang X artinya adalah jarak antara Y dengan X. Nah, kita bicara dua buah titik ya, maksudnya itu dua buah titik yang ini sama dengan dua buah titik yang ini. Kalau kita bicara jarak di mana nilainya pasti positif, tentunya mutlak jarak antara X ke Y itu akan sama saja dengan jarak antara Y ke X. Maka sifat dari tanda mutlak lainnya adalah nilai mutlak dari X kurang Y itu akan sama saja dengan nilai mutlak dari Y dikurang X. Karena artinya adalah sebenarnya jarak. Nah, contohnya ini. Mutlak dari 4 kurang negatif 3 artinya adalah jarak antara titik 4 ke titik negatif 3 ini, yaitu sejauh 7 satuan. Kemudian, mutlak dari negatif 4 dikurang 3 artinya adalah jarak dari titik negatif 3 ke 4 ini, yaitu jaraknya juga sejauh 7 satuan. Berhitung saja ya di garis bilangan ini dilangkai satu-satu untuk setiap bilangan bulat. Setelah negatif 3 kan ada negatif 2, ada negatif 1, ada 0, 1, 2, 3 hingga tiba di 4, itu melangkah sejauh 7 satuan. Kemudian ada persamaan nilai mutlak. Bentuk umum dari persamaan nilai mutlak adalah ini, yaitu mutlak dari fx sama dengan A untuk A bilangan real, di mana fx ini adalah suatu ekspresi yang tergantung pada variabel x. Nah, masalahnya adalah kita ingin menemukan nilai x yang memenuhi kondisi persamaan mutlak ini. Maka clue-nya atau caranya adalah kita bisa mengatakan bahwa mutlak dari fx sama dengan A itu sama nilainya dengan fx sama dengan A dan fx sama dengan negatif A. Jadi, untuk menemukan solusi dari masalah persamaan mutlak ini, kita buka tanda mutlaknya. Kemudian yang di ruas kanannya bergantian, yang satunya positif A, yang satunya negatif A. Nah, kita lihat contohnya. Kita ingin menemukan solusi dari persamaan mutlak 4x dikurang 9 sama dengan 12. Nah, maka kalau menyesuaikan dengan definisi ini, kita buka tanda mutlak yang di kiri ini menjadi ada dua persamaan terbentuk, yaitu persamaan pertamanya adalah 4x dikurang 9 sama dengan 12, sedangkan persamaan keduanya itu adalah 4x dikurang 9 sama dengan negatif 12. Jadi yang ruas kanannya berlawanan tanda. Nah, selesaikanlah masing-masing persamaan ini. Dari 4x kurang 9 sama dengan 12, kita punyain 4x sama dengan 21. Sehingga x sama dengan 21 per 4 atau x sama dengan 51 per 4. Yang ini itu masalah persamaan linear yang sudah kita bahas di topik persamaan linear ya. Begitu juga ini juga merupakan persamaan linear yang sudah dibahas solusinya di topik persamaan linear. Nah, 4x kurang 9 sama dengan negatif 12, maka nanti 4x sama dengan negatif 3, sehingga x sama dengan negatif 3 per 4. Nah, dengan demikian solusi dari persamaan mutlak ini ada dua, yaitu x sama dengan 5 1 per 4 dan x sama dengan negatif 3 per 4. Nah, boleh coba substitusikan X sama dengan 21 per 4 atau 5 1 per 4 ini ke sini. Ganti X di sini dengan 21 per 4. 4 kali 21 per 4 adalah 21. 21 dikurang 9 adalah 12. Dan mutlak dari 12 adalah 12. Kemudian bisa juga coba ganti X di sini dengan negatif 3 per 4. 4 kali negatif 3 per 4 adalah negatif 3. Jadi ini negatif 3. Negatif 3 kurang 9 adalah negatif 12. Dan mutlak dari negatif 12 adalah 12. Nah, itu dia makna dari dua buah nilai X ini terhadap persamaan mutlak ini.